Di sini kita akan mengupas tuntas tentang istirahat dan tidur, salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang kerap kali terabaikan. Dari segi kesehatan, tidur bukan hanya soal menutup mata, melainkan proses kompleks yang mendukung hampir setiap fungsi tubuh kita. Jadi, mari kita bahas mengapa tidur dan istirahat sangat krusial, serta bagaimana keperawatan memiliki peran besar dalam menjaga kualitas tidur seseorang. Tidur yang tidak cukup pada usia berapapun akan memengaruhi kesehatan, produktivitas, bahkan usia harapan hidup. Urshiliash. Apa yang terjadi ketika tidur? Selama tidur, tubuh memasuki beberapa tahap berbeda yang memiliki peran masing-masing. Tahap non-REM, Rapid Eye Movement, dan REM adalah dua fase utama dalam tidur kita. Pada tahap non-REM, tubuh fokus pada perbaikan jaringan, regenerasi sel, dan penguatan sistem kekebalan. Kemudian, pada tahap REM, otak kita menjadi lebih aktif, yang penting untuk konsolidasi memori dan pemrosesan emosi. Tidur dan kesehatan mental sangat terkait. Ketika kita kurang tidur, otak menjadi lebih sulit mengelola emosi, yang membuat kita lebih rentan terhadap stres, kecemasan, dan depresi. Pada saat tidur REM, otak memproses pengalaman emosional yang membantu kita lebih stabil secara mental. Tidur yang baik bisa membuat kita lebih tahan terhadap stres, sementara kurang tidur dapat membuat kita mudah marah, cemas, atau bahkan mengalami gangguan mood. Perawat memiliki peran penting dalam membantu pasien yang mengalami gangguan tidur. Salah satunya adalah melakukan asesmen mendalam terhadap pola tidur pasien. Melalui asesmen ini, perawat bisa memahami akar permasalahan yang mungkin menyebabkan gangguan tidur, seperti rasa nyeri, kecemasan, atau kebisingan di lingkungan rawat inap. Misalnya, pasien yang mengeluhkan kesulitan tidur akibat nyeri kronis dapat dibantu dengan penyesuaian posisi tidur yang lebih nyaman atau pemberian obat penghilang rasa sakit sesuai instruksi dokter. Dalam dunia keperawatan, gangguan tidur dan istirahat seringkali menjadi masalah yang harus dikelola dengan serius. Berikut ini beberapa jenis gangguan tidur yang sering dialami pasien di rumah sakit maupun dalam perawatan sehari-hari. 1. Insomnia. Insomnia atau kesulitan tidur adalah masalah tidur yang paling umum. Kondisi ini bisa berupa sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Insomnia ini seringkali disebabkan oleh faktor psikologis seperti kecemasan, stres, atau depresi, namun juga bisa dipicu oleh faktor lingkungan seperti kebisingan di rumah sakit. 2. Sleep apnea. Sleep apnea merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan berhentinya pernapasan sesaat saat tidur. Menurut data dari ICD-10, sleep apnea tidak hanya memengaruhi kualitas tidur, tapi juga meningkatkan risiko penyakit jantung, hipertensi, hingga stroke. Pasien dengan sleep apnea seringkali memerlukan alat bantu pernapasan selama tidur, seperti Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, untuk memastikan saluran udara tetap terbuka. 3. Restless Leg Syndrome, RLS. RLS adalah gangguan tidur yang sering membuat pasien merasa tidak nyaman pada bagian kaki saat tidur. Biasanya, mereka akan merasa seperti ada sensasi merayap, atau bahkan seperti ditusuk-tusuk. Gangguan ini menyebabkan pasien sering terbangun dan kesulitan mendapatkan tidur yang berkualitas. 4. Parasomnia. Ini adalah kelompok gangguan tidur yang melibatkan perilaku abnormal selama tidur, seperti tidur berjalan, teror malam, dan tidur bicara. Kondisi ini biasanya tidak disadari oleh pasien, namun sangat mengganggu kualitas tidur mereka. Dalam keperawatan, pasien dengan parasomnia membutuhkan pengawasan lebih ketat untuk mencegah cedera. Pengaruh gangguan tidur pada kesehatan gangguan tidur bukan sekadar masalah ketidaknyamanan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan serius pada kesehatan mental dan fisik. Misalnya, orang dengan insomnia kronis memiliki risiko lebih tinggi terkena depresi, kecemasan, bahkan gangguan suasana hati. Selain itu, gangguan seperti sleep apnea yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko kematian dini akibat komplikasi kardiovaskular. Disinilah peran penting keperawatan dalam membantu pasien mengelola gangguan tidur yang mereka alami. Dalam keperawatan, manajemen gangguan tidur tidak hanya dilakukan melalui pengobatan medis,
tetapi juga terapi non-medis seperti pengaturan pola tidur, perubahan gaya hidup, hingga edukasi pada pasien. Berikut beberapa pendekatan yang biasa dilakukan perawat dalam mengelola gangguan tidur pada pasien. 1. Pendidikan kesehatan. Banyak pasien yang sebenarnya tidak menyadari bahwa kualitas tidur mereka buruk. Di sini, perawat berperan dalam memberikan edukasi terkait pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas. Mereka akan menjelaskan bagaimana menjaga pola tidur yang sehat, seperti tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Lingkungan yang mendukung. Lingkungan tidur yang nyaman sangat penting, terutama bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. Perawat biasanya akan memastikan kebisingan, pencahayaan, dan suhu ruangan dalam kondisi ideal untuk tidur. Selain itu, beberapa fasilitas rumah sakit juga memberikan earplug atau masker mata untuk membantu pasien tidur lebih nyenyak. 3. Terapi relaksasi. Beberapa teknik relaksasi seperti meditasi atau teknik pernapasan dalam juga sering dianjurkan oleh perawat. Terapi ini bertujuan untuk menurunkan tingkat stres dan kecemasan yang seringkali menjadi penyebab utama insomnia pada pasien. 4. Pengawasan dan pemantauan teratur. Untuk pasien dengan gangguan tidur yang lebih serius, seperti sleep apnea, perawat akan melakukan pemantauan lebih ketat. Mereka akan memastikan bahwa alat bantu tidur seperti CPAP berfungsi dengan baik dan pasien dapat tidur dengan aman. Kapan kita harus menghubungi layanan profesional kesehatan? Terkadang, gangguan tidur tidak bisa diatasi sendiri dan memerlukan intervensi dari tenaga kesehatan. Jika seseorang sudah mengalami gangguan tidur yang berlangsung lebih dari sebulan atau berdampak signifikan pada kualitas hidupnya, penting untuk segera mencari bantuan medis. Perawat dapat menjadi garda depan dalam mendeteksi masalah ini dan merujuk pasien ke dokter atau spesialis tidur untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai statement penutup kita hari ini di video informasi tentang kebutuhan tidur dan istirahat yaitu, selalu ingat bahwa mungkin menjaga kualitas tidur terdengar sederhana, namun dampaknya bisa sangat besar. Bayangkan jika setiap hari Anda bangun dengan perasaan segar, penuh energi, dan siap menghadapi tantangan. Tidur berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, menjaga mood, bahkan meningkatkan kreativitas. Ingatlah, investasi tidur yang baik adalah investasi kesehatan Anda di masa depan. Jadi, mulailah untuk lebih memperhatikan pola tidur Anda dan rasakan perubahan positifnya. Jika Anda mengalami kesulitan tidur, jangan putus asa. Mulailah perlahan dengan mengatur rutinitas tidur, membatasi paparan gadget, dan menjaga pola makan. Perubahan kecil ini dapat berdampak besar pada kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Jika Anda merasakan manfaat dari konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan. Terima kasih.